Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Seorang pria dan wanita ditemukan tewas membusuk di dalam kamar kos di kota Makassar. Polisi temukan selembar surat wasiat untuk orang tua. Tempat pembuangan akhir sampah di Kabupaten Sinjai kembali terbakar akibat cuaca panas yang memicu terjadinya ledakan dan percikan api. Harga kedelai impor naik, perajin tahu di kota Makassar terpaksa naikkan harga jual. Kita ke informasi pertama. Sepasang pria dan wanita ditemukan tewas membusuk di dalam kamar kos di kota Makassar pada Rabu malam. Polisi yang melakukan olah TKP mengamankan barang bukti 2 buah gelas di samping korban serta selembar surat wasiat untuk orang tua korban. Agus Kartina dan Isil Akbar Yahya ditemukan tewas di dalam sebuah kamar kos di Jalan Muhammad Tahir Lorong 7, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar pada Rabu malam. Kejadian itu membuat geger penghuni kos lainnya serta warga sekitar. Jenazah ini pertama kali ditemukan oleh penghuni kos lainnya yang mencium bau tak sedap di sekitar kamar korban. Kecurigaan pun bertambah ketika sudah beberapa hari terakhir korban tidak terlihat, sementara pintu kamar terkunci dari dalam. Curiga terjadi sesuatu, penghuni kos lainnya berinisiatif menghubungi polisi. Polisi dibantu warga membuka paksa pintu kamar dan menemukan 2 jenazah dalam keadaan tengkurap dan mulai membusuk. Tim Dokpol Forensik dari Rumah Sakit Bayangkara serta tim Inafis Polrestabes Makassar yang melakukan olah TKP menduga keduanya telah tewas sekitar 5 hari lalu. Petugas mengamankan beberapa barang milik korban diantaranya handphone, minuman kemasan, botol berisi minuman, 2 buah gelas yang ditemukan di samping jenazah korban, serta selembar surat wasiat bertuliskan permintaan maaf yang ditunjukkan kepada orang tua korban. Jadi laki sama perempuan. Ini dia suami istri atau Masih penyelidikan. Kalau menurut keluarganya sih bukan. oh, bukan suami istri, tapi dia penghuni kos di dalamnya. Yang laki-laki penghuni kos memang sudah lama tinggal di sini. Kalau untuk dari hasil identifikasi tadi di dalam, apakah ada surat wasiat juga ditemukan atau alat bukti lain? Nanti yang kita temukan kami koordinasikan dengan pihak Dokpol. Ya, nanti kami akan sampaikan ke rekan-rekan semua. Untuk tanda-tanda kekerasan sendiri apa? Karena ini tadi dari pihak Dokpol memang sudah lebih dari 4-5 hari, jadi kondisinya seperti itu. Nanti Dokpol, kami koordinasi dengan Dokpol, untuk hasilnya akan kami sampaikan nanti. Belum diketahui penyebab pasti kematian kedua korban. Polisi masih menyelidiki kasus ini dengan membawa kedua jenazah ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Berunjuk rasa tanpa izin hingga malam hari, 7 orang mahasiswa di kota Makassar ditangkap aparat Polrestabes Makassar pada Rabu malam. Polisi menyita sejumlah barang bukti berupa alat pengeras suara dan beberapa motor milik para pengunjuk rasa. Unjuk rasa dilakukan Aliansi Mahasiswa Makassar di depan salah satu tempat hiburan malam di kota Makassar pada Rabu malam. Mereka menuntut pemerintah setempat untuk mengevaluasi beberapa tempat hiburan malam di kota Makassar yang dinilai melanggar aturan. Melihat hal ini, petugas Polrestabes Makassar langsung mengambil tindakan tegas dengan mengamankan para pengunjuk rasa saat berada di jalanan. Mereka diduga hendak kembali melakukan demonstrasi ke beberapa tempat hiburan malam lainnya di kota Makassar. Polisi bertindak tegas lantaran para mahasiswa ini tidak menyampaikan surat pemberitahuan kepada pihak kepolisian terkait demonstrasi tersebut. Selain itu, kegiatan para mahasiswa ini juga dianggap meresahkan masyarakat. Polisi mengamankan 7 orang mahasiswa serta menyita alat pengeras suara bersama sepeda motor yang digunakan mahasiswa. Mengamankan 7 dari Aliansi Mahasiswa Makassar yang meresahkan, yang mengganggu ketertiban umum. Jadi dia mendatangi tempat-tempat hiburan malam kemudian melakukan orasi. Sehingga warga di sekitar, kemudian pengunjung merasa resah dan tidak nyaman, sehingga ketujuh orang tersebut kita amankan di Polrestabes bersama motornya oleh tim Jatan Ras dan Patmor
Polrestabes. Untuk proses hukum lebih lanjut, para mahasiswa ini akan didata dan diperiksa di Polrestabes Makassar. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Entah apa yang dicari, puluhan pelajar SMP Negeri 2 Barombong, Kabupaten Goa, menyerang pelajar SMP Negeri 15 Makassar menggunakan batu, balok kayu, dan busur. Dibantu SMK Negeri 4 Grafika Palangga, mereka juga menyerang SMA Negeri 20 Makassar. 20 diteror guys. Dua pelajar SMP Negeri 2 Barombong, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa, diamankan aparat TNI Polri pada Rabu siang. Keduanya diamankan setelah menyerang pelajar SMP Negeri 15 Makassar di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Makassar menggunakan batu, balok kayu, dan anak panah busur. Pelajar SMP Negeri 2 Barombong, Kabupaten Goa ini juga menyerang SMA Negeri 20 Makassar dengan dibantu oleh SMK Negeri 4 Grafika Palangga, Kabupaten Goa. Beruntung kedua pelajar ini bisa dievakuasi ke dalam ruang kepala sekolah SMA Negeri 20 lantaran nyaris dihakimi pelajar SMA yang sudah kesal karena 2 hari ini diserang di sekolahnya. Kejadian sebenarnya di SMP 15, tetapi anak-anak yang dari SMP 2 Barombong ini bergabung dengan SMK 4 Goa. Ya, setelah mereka kumpul di Barombong, mereka mengarahkan ke sini lagi untuk menyerang kedua kalinya. Ya, akhirnya diamankan oleh Polsek Tamalate, kemudian dari Koramil Tamalate, kemudian warga di sini yang mengamankan sehingga tidak terjadi korban. Ada busur diamankan? Ada busur. Ada korban? Busur tidak ada kena, tapi batu di kantor, batu ada, sehingga anak-anak berhamburan keluar. Untung tidak terjadi penghakiman massa karena kesikapan ada security warga di sini. Kedua pelajar yang melakukan penyerangan di beberapa sekolah di Makassar ini digiring ke Mapolsek Tamalate untuk diperiksa lebih lanjut. Raisa Sahabu melaporkan dari Makassar. Seorang pencuri beras tertangkap tangan oleh pemilik penggilingan gabah di Kecamatan Watangpulu, Kabupaten Sidrap. Walau tertangkap tangan, sang pencuri sempat mengelak tak mengakui perbuatannya. Pencuri masuk ke dalam tempat penggilingan gabah dengan memanjat bagian belakang pabrik. Seorang pekerja penggilingan gabah merekam aksi seorang pelaku pencurian beras di salah satu penggilingan gabah di Kecamatan Watangpulu, Kabupaten Sidrap. Pelaku yang melakukan pencurian pada Jumat malam 10 November itu sempat mengelak dan memohon supaya tidak dihakimi massa. Kapolres Sidrap mengatakan dari hasil pemeriksaan pelaku mengaku telah 3 hari berturut-turut melakukan pencurian di pabrik penggilingan gabah tersebut. Masing-masing pada hari Rabu, Kamis, dan Jumat malam. Pelaku mengambil 175 kg beras dari pabrik tersebut. Lewati bagian belakang pabrik, kemudian naik di tumpukan sekam. Kemudian dari belakang memasukkan tangga dan kemudian berhasil masuk ke dalam pabrik, kemudian mengambil 1 karung beras 75 kg. Kemudian setelah hendak keluar ditemukan oleh korban sebagai pemilik pabrik dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan oleh warga. Namun setelah dilakukan penangkapan dan kemudian diserahkan kepada personil Polres Sidrap untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut, ternyata berdasarkan dengan keterangan pelaku bahwa yang bersangkutan sudah melakukan aksinya sebanyak 3 kali. Jadi mulai dari hari Rabu tanggal 8, kemudian hari Kamis tanggal 9, dengan waktu yang hampir sama yaitu dini hari melakukan aksi untuk melakukan pencurian, di mana pada hari Rabu berhasil mengamankan 75 kg 1 karung beras di pabrik. Dan kemudian pada hari berikutnya, hari Kamis juga berhasil mengambil 100 kg beras 1 karung. Pelaku menggunakan tangga untuk memanjat bagian belakang pabrik untuk masuk ke dalam pabrik dan mengambil beras. Ia dibantu seorang rekannya yang kini buron berjaga-jaga di luar pabrik. Polisi mengamankan 50 kg beras dan sebuah tangga yang digunakan untuk memanjat sebagai barang bukti. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 subsidiar 362 KUHP dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara.
Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Sidrap. Seorang joki pada tes calon pegawai negeri sipil Kemenkumham di Kota Makassar ditangkap polisi. Panitia curiga karena sang joki mendapatkan nilai tinggi yang menempatkannya pada urutan tertinggi ketiga dari ratusan peserta. Video rekaman saat panitia ujian calon pegawai Kementerian Hukum dan HAM, Kemenhumkam, mendapati seorang joki yang mengikuti ujian tulis di kampus Universitas Islam Makassar di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Tamalan Rea, beredar di media sosial pada Minggu 12 November. Dalam rekaman itu, pria berinisial MH berusia 24 tahun diperiksa panitia setelah menjalani ujian tertulis. MH diketahui menggantikan peserta CPNS berinisial SI dengan alasan bahwa ia adalah sepupunya, sehingga ia tidak meminta imbalan apapun. Modus MH adalah saat verifikasi wajah dan ujian, ia yang hadir. Sementara proses pendaftaran dilakukan oleh SI. Saat pencocokan KTP, sang joki tidak sesuai dengan nama foto yang terdaftar. Panitia yang awalnya curiga membiarkan tersangka mengikuti ujian tulis. Kecurigaan menguat setelah hasil ujian. Sang joki mendapatkan nilai tinggi yang menempatkannya pada urutan tertinggi ketiga dari ratusan peserta. Setelah ujian selesai dan bukti terkumpul, ia pun diperiksa panitia. Dari hasil pemeriksaan polisi, MH diketahui adalah seorang mahasiswa Universitas Negeri di Makassar. Ini ketahuannya karena hasil nilainya tiga tersebut sangat tinggi di antara yang lain, dan diamankan oleh panitia dan koordinasi dengan Polrestabes, maka dilaporkanlah ke Polrestabes. Ini ada imbalannya ya? Ada imbalannya? Ya ada, jadi sebetulnya kita mengembangkan adanya perantara ya, yang untuk menyampaikan ke joki ini ada imbalannya. Polisi masih menyelidiki kasus ini. Ia bakal dijerat Undang-Undang ITE dengan ancaman kurungan 6 tahun penjara. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar.